Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya kedatangan handphone Mbah J710 FN ya, atau J7 2016, yang mana kasusnya handphone ini mengalami kerusakan di layarnya Mbah. Pertama-tama kita bongkar terlebih dahulu Mbak ya. Ini on-off-nya juga sudah bermasalah Mbah. Oke Mbak, kita bongkar terlebih dahulu ya, ini bautnya banyak sekali Mbak. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, setelah dibuka bautnya kita buka untuk frame tulang belakang ya. Kita buka dulu untuk frame tulang belakang Mbak. Mohon maaf Mbak ya, video ini lumayan panjang, jadi sedikit saya percepat ya untuk mengurangi durasi. Intinya dengan melihat video-video ini bisa paham Mbak ya. Seperti biasa Mbak, untuk membuka saya menggunakan media setrika, air dan kain ya. Agak lumayan kuat ini Mbak, ini masih LCD bawaan, ini masih menggunakan LCD bawaan, belum pernah diganti, jadi agak susah untuk dibuka. Kita coba cari celah sedikit untuk membuka. Kita lepas dulu mesinnya, kita coba buka pelan-pelan Mbak. Tapi di sini ada layar anti goresnya Mbak ya, jadi terpaksa harus kita setrika lagi nanti Mbak ya. Kita lepas dulu anti goresnya. Saya kira tidak ada anti goresnya tadi Mbak, rupanya ada ya. Susah dibuka Mbak, sangat susah. Sebenarnya bisa main kasar Mbak ya, cuman janganlah, kita harus utamakan safety ya, dan tetap berhati-hati tentunya. Oke Mbak, kita setrika untuk yang kedua kalinya karena sudah agak dingin ya. Bisa dilihat Mbak, asapnya mengepul. Kita coba cari celah dengan menggunakan pisau khusus. Kita cari celah, sedikit saja celah. Setelah kita mendapatkan celah, kita baru menggunakan plastik tipis untuk di sini saya menggunakan kain Mbak, masih panas soalnya. Kita cari sedikit celah. Sudah mendapatkan celah, kita cari plastik tipis. Hati-hati Mbak ya, hati-hati Mbak ya. Di bawah untuk di bawah itu ada fleksibel untuk tombol di bawah, back home, ada tombol kembali, tombol home itu Mbak ya. Untuk tombol kembalinya itu menggunakan fleksibel, dia tidak
tidak bisa dikontrol langsung dari si layar sentuh handphone ini, karena dia jika layar di bagian bawah itu tidak menempel di fleksibel, tidak bisa mengendalikan Mbak ya. Jadi hati-hati, jika fleksibelnya robek terpaksa kita harus mengganti lagi Mbak, jadi keluar biaya lagi ya, jadi hati-hati. Nah seperti berikut Mbak ya, ada fleksibelnya. Untuk baterainya, kapasitasnya bisa dilihat Mbak ya, baterainya 3300 mAh Mbak ya untuk baterainya. Barangkali ada yang mau beli baterai. Untuk kapasitas baterainya 3300 mAh. Oke Mbak, kita pasang mesinnya. Mohon maaf Mbak, video sedikit saya percepat ya untuk mengurangi durasi. Kita ganti LCD dengan LCD yang baru Mbak. Di sini saya mendapatkan masalah Mbak, tombol home-nya itu agak keras juga, dan tombol kembalinya itu kebanyakan kurang berfungsi Mbak ya. Jadi di sini untuk mengatasinya saya menggunakan apa ini Mbak ya, tempelan panci ya Mbak ya. Kita lipat 2 atau 3 kali supaya apa Mbak, untuk ini barangkali buat sahabat dan Mbak semua, untuk menanggulangi kasus-kasus yang mungkin tombolnya nanti, tombol kembali kiri kanan itu Mbak, itu kalau tidak berfungsi bisa menggunakan tips seperti ini Mbak ya. Bisa dibuka dulu untuk lemnya atau tidak juga bisa, atau bisa juga menggunakan pembungkus grenjengnya rokok Mbak, itu Mbak, pelapis rokok yang di dalam itu Mbak, bisa juga menggunakan itu. Tapi di sini menggunakan semacam aluminium foil Mbak ya, tempel panci. Kita coba tes. Dan untuk tombol home-nya ini juga enggak Mbak, kurang bagus. Jadi nanti kita akali Mbak ya untuk tombol home-nya. Jadi di sini kasusnya itu bukan cuma pergantian layar ya. Kita coba tes, nyalakan dulu. Mohon maaf Mbak, video sedikit saya percepat ya untuk mengurangi durasi. Nah, sudah berfungsi Mbak ya. Tapi kadang berfungsi, kadang tidak begitu Mbak. Tapi dengan ditambahi sedikit lapisan semacam aluminium itu Mbak ya, semacam aluminium tapi tipis, dengan menambahkan itu tambah makus Mbak, untuk jaga-jaga barangkali nanti tidak berfungsi Mbak. Sebenarnya ini bersamaan juga masuk J7 Pro Mbak ya. Tapi untuk J7 Pro sudah ada tutorial tersendiri Mbak ya. Jadi untuk J7 Pro tidak saya bikin video. Untuk kasus tombol kiri kanan bawah itu juga sama Mbak. J7 Pro itu juga tidak apa Mbak ya, dia operasinya tidak jalurnya tidak di layar sentuh bagian bawah, tapi ada fleksibelnya Mbak. Jadi kalau tidak menempel, J7 Pro pun sudah tidak akan berfungsi Mbak.
ya mbak. Bisa dilihat untuk tombol tengah saya tambahi dengan lem tembak mbak ya. Saya tambahi dengan lem tembak untuk menambah supaya sedikit naik begitu loh mbak, supaya enak ditekan karena dia sudah lapisannya sudah kalah mbak. Oke mbak, kita tutup di sini. Untuk cara pengelemannya seperti biasa ya, saya lem di akhir video. Kita tutup terlebih dahulu mbak, karena banyak sekali bautnya ya. Kita tutup pelan-pelan mbak. Banyak sekali bautnya mbak. Di beberapa kasus mungkin untuk pergantian LCD tidak bisa presisi mbak, jadi jangan terlalu memaksa layar mbak ya. Jangan terlalu memaksa layar untuk rapat, mending kita menambahkan lem banyak, mungkin terlihat kurang sedikit rapi, tapi mending seperti itu mbak, karena kalau kita rapatkan kasihan juga nanti usernya ya, atau si pemakai. Kadang-kadang kalau kaca sedikit dipaksa itu layar ini kan kaca mbak, kalau sedikit kita paksakan kadang-kadang ke belakang di pemakaiannya nanti kadang layar sentuhnya lari-lari, yang mana bisa malfungsi lah mbak, seperti berikut mbak ya. Untuk tombolnya kita sedikit tambahi dengan lem apa itu mbak ya, lem tembak ya. Coba kita sedikit kita tambah lem untuk pelapis kanan kiri mbak. Jangan ditaruh lem semua mbak, karena dia akan melengket ke bawah juga akan melengket ke atas. Tujuannya supaya melengket saja di bagian bawah mbak. Kita sedikit lem, nah kita taruh seperti itu mbak di kanan kiri, supaya nanti kalau ditekan tombol kembalinya kanan kiri itu bisa berfungsi mbak. Setelah itu kita tambahkan lem mbak ya. Biasanya kadang untuk pergantian LCD ini cenderung di sebelah atas itu mbak ya, kurang, tidak bisa rapat begitu loh mbak, cenderung tidak rapat. Jadi untuk bagian atas mungkin sedikit diperbanyak untuk lemnya, dan jangan memaksa untuk masuk layar ya, karena nanti kalau sedikit saja mengalami mungkin dipaksa bingkang atau apa ke belakang untuk pemakaian nanti kemungkinan bisa malfungsi, atau bisa juga timbul garis mbak. Untuk jangka panjangnya bisa juga timbul garis nanti mbak. Kira-kira seperti itu mbak. Seperti berikut mbak, di bagian atas sedikit kita tambahin lem mbak ya, supaya pas penambahan lem pas kondisi basah kita langsung lap pakai tangan mbak, supaya sedikit rapi. Kira-kira seperti itu mbak. Setelah itu kita beli ikat karet, nggak usah banyak-banyak mbak, dan cukup 2 lingkar saja ya, jangan 3 lingkar ya, karena kalau terlalu biasanya nanti timbul garis putih kalau terlalu mbak. Kita sedikit rapikan. Oke mbak, kita nyalakan dan kita tes nanti mbak. Kalau kita pasang tadi dikalibrasi sudah aman mbak ya, jadi kesimpulannya sudah sip
dan nanti setelah kering kita tes juga kalibrasi ulang Mbah. Oke Mbak, kayaknya sampai di sini dulu ya untuk video kali ini buat sahabat dan mbak semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan buat sahabat dan mbak semua. Jangan lupa bahagia, perbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak. Kita coba rapikan Mbak. Dan buat sahabat dan mbak semua, kita tes kalibrasi, kita kalibrasi dulu Mbak. Sudah ya, kalibrasi finishing, pastikan aman Mbak ya, bisa keluar dari menu kalibrasi Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan mbak semua, cukup sekian dulu ya untuk tips kali ini. Jangan lupa bahagia, perbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak. Dan buat sahabat muslim, sekedar mengingatkan saja, perbanyak sholawat dan perbaiki sholat. Akhir kata, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity, sukses buat kita semua Bang ya, amin amin ya robbal alamin.